Seketika fans Garuda dibikin gempar. Mengejutkan, Shin Tae-yong masih di Indonesia meski sudah dipecat. Media ternama Korea Selatan ini klaim PSSI belum bayar kompensasi putus kontrak. Simak fakta mengejutkannya. Mengejutkan, fans Garuda bisa dibikin kaget sekaget-kagetnya. STY akhirnya buka suara. Meski terima dipecat PSSI, Shin Tae-yong blak-blakan soal peristiwa 2 jam setelah pemecatannya. Simak apa saja yang terjadi sebelum detik-detik hengkangnya sang history maker dari Timnas Indonesia. Ada Rizky Ridho hingga Justin Hubner. Inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang mungkin meredup di era Patrick Kluivert. Simak alasan logisnya. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan media Australia. Pecat Shin Tae-yong dan tunjuk Patrick Kluivert. Media Australia sebut Timnas Indonesia ibarat Tottenham Hotspur versi negara. Bikin geger. Buka-bukaan ke media Korsel. Shin Tae-yong mengaku ikhlas didepak dari Timnas Indonesia meski pemecatannya tak masuk akal. Simak pernyataan lengkapnya Coach Shin hanya di sini. Bikin bangga. Kepada media Belanda, Eliano Rejders ceritakan dengan bangga soal kegilaan supporter Timnas Indonesia. Ayo Pak Ketum langsung gerak cepat. Laga lawan Australia masih 2,5 bulan lagi. PSSI bisa naturalisasi 4 bintang Eropa ini untuk bela Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut informasi terlengkapnya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Seketika fans Garuda dibikin gempar. Mengejutkan, Shin Tae-yong masih di Indonesia meski sudah dipecat. Media ternama Korea Selatan ini klaim PSSI belum bayar kompensasi putus kontrak. Simak fakta mengejutkannya. Media Korea Selatan menduga alasan Shin Tae-yong belum kembali ke negaranya karena PSSI masih berutang masalah kompensasi. PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan resmi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Keputusan itu mengejutkan karena Shin Tae-yong tengah bersiap untuk laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menghadapi laga kandang saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert akhirnya ditunjuk oleh PSSI untuk menangani Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun, ada sesuatu yang ganjil karena usai pengumuman keputusan pemecatan tersebut, Shin Tae-yong masih berada di Indonesia. Dia bahkan menghadiri beberapa acara di Indonesia, ketimbang memutuskan kembali ke negaranya untuk beristirahat. Salah satunya saat menghadiri acara Kamar Dagang Korea di Indonesia, KOCHAM, di Jakarta pada Rabu 15 Januari. Media Korea Selatan, Chosun mengklaim bahwa alasan STY belum kembali ke negaranya karena masalah kompensasi yang belum dibayarkan. Sebagai informasi, setiap klub atau federasi sepak bola negara biasanya akan membayar sisa kontrak jika seorang pelatih dipecat di tengah jalan. Shin Tae-yong saat ini masih terikat kontrak dengan PSSI hingga 2027 mendatang. Artinya, PSSI harus membayar sisa gaji 2 tahun ke depan. Chosun mengungkapkan bahwa alasan STY belum kembali ke Korea Selatan karena sedang mengurus sisa gajinya yang belum dibayar PSSI. Muncul klaim bahwa pelatih Shin Tae-yong masih bertahan di Indonesia karena tidak bisa menyetujui penalti pemecatan, tulis Chosun. Laporan soal belum tuntasnya masalah negosiasi kompensasi atas pemecatan STY adalah media dari Indonesia. Sudah lebih dari sepekan berlalu sejak pemecatan tersebut. Namun pelatih Shin tampaknya belum menyelesaikan negosiasi dengan Indonesia terkait sanksi pemecatan tersebut, tulis Chosun. Dalam laporan itu disebutkan bahwa PSSI harus mengeluarkan hingga puluhan miliar rupiah kepada Shin Tae-yong. Tidak jelas apakah pihak Indonesia sedang terlibat tarik-menarik mengenai hukuman tersebut, atau apakah ada beberapa klausul yang menjadi masalah. Namun penyelesaian yang cepat diharapkan diperlukan, tulis Chosun. Mengejutkan,
Fans Garuda bisa dibikin kaget sekaget-kagetnya. STY akhirnya buka suara. Meski terima dipecat PSSI, Shin Tae-yong blak-blakan soal peristiwa 2 jam setelah pemecatannya. Simak apa saja yang terjadi sebelum detik-detik hengkangnya sang historymaker dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bicara jujur bahwa dirinya menerima pemecatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong saat berbicara dalam acara yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta pada Rabu 15 Januari lalu. Shin Tae-yong menilai pemecatan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI terkesan mendadak dan tidak masuk akal baginya. Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu menerima keputusan PSSI dengan kepala dingin dan rendah hati. Turut diketahui bahwa PSSI resmi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. PSSI memberitahu saya pemecatan itu pada pukul 9.40 WIB tanggal 6 dan mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada pukul 12 WIB hari itu. Meskipun saya tidak memahaminya, tetapi saya dengan rendah hati menerimanya, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman media Korea Selatan, Yonhap News, Jumat 17 Januari. Selama 5 tahun menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah sangat bekerja keras untuk skuad Garuda. Dia pun mengaku memiliki kebanggaan tersendiri selama melatih Timnas Indonesia. Saya sudah berada di Indonesia selama 5 tahun, dan saya telah bekerja sangat keras dan melakukannya dengan sangat baik. Saya bangga pada diri saya sendiri karena saya telah meninggalkan banyak pondasi di sepak bola Indonesia. Jadi saya kembali ke Korea Selatan dengan sangat bangga, ujar Shin Tae-yong. Turut diketahui bahwa Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia telah menorehkan sejumlah pencapaian positif. Yang paling berkesan tentu saat pelatih berusia 54 tahun itu mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian, saat melatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong juga berhasil membawa skuad Garuda Muda lolos hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong pun mengaku bangga karena tetap didukung masyarakat Indonesia meski sudah tak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Di belakang layar pemecatan, semua orang di sini telah dengan antusias mendukung saya. Jadi saya berdiri di sini dan saya yakin bahwa saya bisa pulang dengan senyuman, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong mengaku dirinya sudah mencintai Indonesia dan akan sering datang ke Indonesia. Meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya akan sering datang karena saya mencintai Indonesia, dan saya berharap dapat melihat perkembangan sepak bola di negara lain atau di Korea dengan cara yang lebih baik, ujar STY. Ada Rizky Ridho hingga Justin Hubner. Inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang mungkin meredup di era Patrick Kluivert. Simak alasan logisnya. Seperti hukum alam, hadirnya pelatih baru berpotensi meredupkan beberapa pemain. Kondisi ini juga bisa terjadi di Timnas Indonesia dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Shin Tae-yong dengan masa baktinya selama 5 tahun di Timnas Indonesia telah menciptakan skema bermain dan susunan pemain yang hampir pasti bisa diprediksi oleh halayak. Pemain-pemain yang dipanggil dan dipercaya oleh Shin Tae-yong juga tidak banyak berubah, sehingga banyak pemain bisa tetap konsisten tampil di Timnas Indonesia. Situasi berbeda bisa terjadi dengan hadirnya Patrick Kluivert. Beberapa pemain mungkin akan meredup karena kehilangan tempatnya. Potensi dan kemampuan Rizky Ridho begitu teruji di era Shin Tae-yong. Formasi dan gaya bermain STY juga mendukung Ridho untuk selalu bisa hadir di atas lapangan. Berbeda dengan Kluivert yang biasanya memakai 4 bek sejajar, maka ia hanya membutuhkan 2 bek tengah. Rizky Ridho secara kualitas masih di bawah bek-bek keturunan macam Mes Hilgers dan Jai Ides. Jika skema bermain 4 bek sejajar ini langgeng dimainkan oleh Kluivert, maka Rizky Ridho akan sangat berpotensi kehilangan menit bermain dan akhirnya meredup di Timnas Indonesia. Sama seperti Rizky Ridho, Hubner berpotensi kehilangan tempatnya di lini belakang dan bisa meredup di Timnas Indonesia karena minim kesempatan. Hubner punya masalah soal kesempatan bermain di level klub, meski usianya masih sangat muda dan kerap dipercaya STY. Masalahnya, Kluivert sempat mengindikasikan tidak akan memberi tempat kepada pemain yang jarang bermain di klub. Match fitness, begitu kata Kluivert,
adalah hal penting dan barometer utama baginya dalam memilih pemain. Persaingan ketat di sektor bek kanan bisa menjadi alasan Asnawi meredup di timnas Indonesia. Kondisi itu sebetulnya sudah terlihat sejak akhir-akhir masa kepelatihan Shin Tae-yong. Hadirnya Patrick Kluivert bisa menjadi faktor tambahan Asnawi semakin kurang mendapat kepercayaan dan akhirnya makin meredup pendarnya di timnas Indonesia. Arhan mungkin bukan pilihan utama lagi di bek kiri timnas Indonesia, tapi ia selalu menjadi senjata terakhir Shin Tae-yong dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya. Gaya bermain dan strategi era Shin Tae-yong ini mungkin tidak akan diadaptasi lagi oleh Kluivert. Jika demikian, Arhan akan semakin kehilangan tempat dan meredup di timnas Indonesia. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan media Australia. Pecat Shin Tae-yong dan tunjuk Patrick Kluivert. Media Australia sebut timnas Indonesia ibarat Tottenham Hotspur versi negara. Timnas Indonesia akan melawat ke markas timnas Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru. PSSI telah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai sosok pengganti. Pemecatan Shin Tae-yong yang terkesan tiba-tiba menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Terlebih skuad Garuda masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan heroik atas tim raksasa Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim. Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Tim Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir untuk tiket otomatis. Penampilan buruk Indonesia di ASEAN Cup 2024 tidak banyak menyurutkan optimisme para penggemar. Pasalnya, Indonesia tampil di turnamen tersebut dengan membawa skuad yang relatif lebih lemah. Namun, Indonesia justru akan memainkan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga dengan pelatih baru. Sosok itu adalah Kluivert, yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi catatan buruknya sebagai pelatih. Masalah latar belakang dinilai memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan untuk memecat Shin Tae-yong. Benturan kultur Asia dan Eropa menjadi masalah ketika karakter Shin Tae-yong dinilai tidak cocok dengan para pemain keturunan. Terlepas dari itu, pemecatan Shin Tae-yong mengejutkan banyak penggemar mengingat kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Namun, bukan hanya pecinta sepak bola tanah air yang terkejut dengan keputusan PSSI tersebut. Baru-baru ini, media asal Australia The Roar juga menuliskan keterkejutannya atas pemecatan Shin Tae-yong. The Roar bahkan membandingkan situasi ini dengan kasus yang menimpa Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Pada 19 April 2021, Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur setelah 17 bulan bertugas di klub tersebut. Menariknya, The Special One dipecat hanya beberapa hari sebelum laga final Piala Liga Inggris melawan Manchester City. Ini menandai pertama kalinya Mourinho meninggalkan sebuah klub tanpa memenangi trofi sejak 2002. Pelatih asal Portugal itu pernah berkata, "Saya harap para penggemar Tottenham tidak salah paham. Tetapi satu-satunya klub dalam karir saya yang masih belum begitu saya sukai adalah Tottenham. Mungkin karena stadionnya kosong saat Covid. Mungkin karena Daniel Levy tidak membiarkan saya memenangi final dan trofi," tambahnya. Dengan kasus yang menimpa Shin Tae-yong saat ini, The Roar mengibaratkan timnas Indonesia sebagai Tottenham versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar dalam artikelnya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini, putaran ketiga. Namun, mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru, tambahnya. Duel melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang akan menandai debut Kluivert bersama Indonesia. Bikin geger. Buka-bukaan ke media Korsel. Shin Tae-yong mengaku ikhlas didepak dari timnas Indonesia meski pemecatannya tak masuk akal. Simak pernyataan lengkapnya Coach Shin hanya di sini. Shin Tae-yong akhirnya muncul di sebuah media asal Korea Selatan dan berbicara mengenai pemecatannya dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Saat ini, Shin bisa dikatakan dalam posisi menganggur.
Hal itu dikarenakan dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Ia didepak dari jabatan tersebut pada 6 Januari 2025 lalu. Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, mengungkapkan alasan pemecatan Shin adalah terkait komunikasi. Sepekan lebih setelah dipecat, kini Shin sudah kembali ke kampung halamannya, yakni Korea Selatan. Kini, dirinya juga sudah mulai berbicara mengenai pemecatan tersebut. Baru-baru ini, dirinya menghadiri sesi wawancara bersama Yonhap News. Dalam sesi tersebut, pelatih berusia 54 tahun itu mengaku tak bisa memahami alasan pemecatannya. Bahkan, menurutnya alasan yang dikeluarkan PSSI tidak bisa diterima akal sehatnya. Saya tidak bisa memahaminya, pemecatan dengan akal sehat, kata Shin, dikutip superbowl.id dari Yonhap. Di lain sisi, ia juga mendapatkan surat pemecatan secara mendadak. Ia menerima surat tersebut pada pukul 9.40 WIB pada tanggal 6 Januari 2025 lalu. Siang harinya, PSSI menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kabar pendepakan ini dan mengungkapkan pelatih baru akan segera hadir. Jelas, Shin cukup terkejut dengan keputusan Erick Thohir dan jajaran. Kendati demikian, dirinya tetap ikhlas menerima hal tersebut. PSSI memberitahu saya tentang pemecatan saya pada tanggal 6 Januari pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Mereka juga mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada hari itu. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya, pungkasnya. Kini, timnas Indonesia juga sudah memiliki pelatih baru. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai suksesor Shin. Pelatih asal Belanda itu dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Sedangkan Shin memilih untuk beristirahat terlebih dahulu usai dipecat dari timnas Indonesia. Ia tidak mau terburu-buru mengambil tantangan di tim lain. Bikin bangga. Kepada media Belanda, Eliano Rejders ceritakan dengan bangga soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Tak melulu bahas pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, kali ini tanggapan Eliano Rejders jadi sorotan. Pasalnya, adik kandung dari bintang AC Milan Tijjani Rejders itu bercerita kepada media Belanda soal kegilaan supporter timnas Indonesia yang dia alami. Seperti diketahui, Eliano Rejders merupakan pemain keturunan Belanda yang memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karir internasionalnya. Sebelum Eliano Rejders, sang kakak yaitu Tijjani Rejders sempat ditawari untuk bergabung dengan timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, Tijjani Rejders memilih untuk memperkuat Belanda ketimbang timnas Indonesia, hingga akhirnya dia berhasil menjadi bintang di skuad oranye saat ini. Sementara itu, sang adik yakni Eliano Rejders resmi menjadi WNI pada 30 September 2024 lalu. Ia disumpah berbarengan dengan Mees Hilgers. Tak lama setelah disumpah sebagai WNI, Eliano Rejders langsung dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong saat timnas Indonesia melawat ke Bahrain dan Cina. Namun, semenjak menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Bahrain sebagai pemain pengganti, Eliano Rejders belum berkesempatan masuk ke tim utama. Padahal, karir Eliano Rejders di kasta tertinggi Liga Belanda cukup mentereng. Ia menjadi pemain yang tak tergantikan di klub PEC Zwolle. Kini, setelah skuad merah putih diambil alih oleh Patrick Kluivert, kans bagi Eliano Rejders untuk mendapat tempat utama di timnas Indonesia kian terbuka. Di sisi lain, Eliano Rejders kemudian bercerita kepada media Belanda soal perasaannya selama ini setelah menjadi bagian timnas Indonesia. Pemain yang punya garis keturunan Ambon dari sang ibu itu mengatakan kalau sikap dari supporter timnas Indonesia selama dia berada di Jakarta cukup luar biasa. Saya sebenarnya tidak bisa menyeberang jalan di sana, kata Rejders dikutip dari Football International. Bukan cuma itu, Eliano Rejders mengungkapkan kalau supporter timnas Indonesia juga memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Ada banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering menerima hadiah dari orang. Ya, hadiah, haha, paparnya. Mereka cukup menyukai anak saya di sana. Jadi dia mendapat banyak hadiah, dinosaurus dari masyarakat, lanjut Rejders.
Di akhir wawancaranya, Eliano Rejders memuji Indonesia sebagai negara yang sangat menggilai sepak bola sebagai olahraga utama mereka. Eliano Rejders juga mengatakan kalau orang-orang Indonesia punya perilaku yang cukup baik dan menyambut para pemain keturunan dengan luar biasa. Indonesia memang negara papan atas. Orang-orangnya sangat baik dan semuanya diatur dengan baik untuk kami. Dan ya, ini benar-benar negara yang gila sepak bola, tutupnya. Eliano Rejders bersama sejumlah pemain keturunan lainnya berpeluang besar untuk dipanggil pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ayo Pak Ketum langsung gerak cepat. Laga lawan Australia masih 2,5 bulan lagi. PSSI bisa naturalisasi 4 bintang Eropa ini untuk bela Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? PSSI masih punya waktu 2,5 bulan lagi untuk menaturalisasi 4 pemain keturunan dengan kualitas Eropa untuk Timnas Indonesia. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali dimulai pada Maret 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menghadapi laga kandang saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang menghadapi 2 pertandingan tersebut, PSSI masih punya waktu menaturalisasi 4 pemain keturunan kelas Eropa ini. Sejauh ini, PSSI menyebutkan ada 2 pemain yang sudah menjalani proses naturalisasi yaitu Jairo Riedewald, Royal Antwerp, dan Ula Romeni, Oxford United. Di luar 2 nama tersebut, PSSI bisa mengincar 4 pemain keturunan kelas Eropa ini untuk memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Emil Audero menjadi nama yang paling memungkinkan untuk dinaturalisasi secara cepat oleh PSSI untuk bermain pada Maret nanti. Pasalnya, ayah Emil Audero merupakan orang asli Indonesia sehingga memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Selain itu, dia telah memberikan isyarat dengan mengucapkan, "Sampai jumpa," saat ditanya soal naturalisasi beberapa waktu lalu. Bek kenamaan Leeds United ini punya darah Indonesia dari pihak kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia. Meski sempat menolak, karena ingin memperjuangkan tempatnya di timnas Belanda, bukan tidak mungkin pikirannya akan berubah. Apalagi, Indonesia telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih yang punya reputasi sebagai legenda di sepak bola Belanda. Pemain yang baru saja pindah ke FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin ini punya darah Depok, sehingga memenuhi syarat dinaturalisasi. Miliano Jonathans dalam kesempatan wawancara beberapa waktu lalu memang membeberkan bakal memberikan keputusan soal naturalisasi pada akhir musim ini. Akan tetapi, PSSI dan Patrick Kluivert bisa membujuknya agar memberikan keputusan lebih cepat mengingat pentingnya laga kontra Australia dan Bahrain. Jordi Weerman memang sudah tidak berkarir di Eropa karena memutuskan untuk hijrah ke Madura United pada musim ini. Namun, mengingat Jordi Weerman pernah bermain di Feyenoord dan beberapa tim Liga Belanda lainnya, memasukkannya ke skuad Garuda akan sangat bagus. Selain itu, proses naturalisasi Jordi Weerman akan lebih mudah karena saat ini dia sedang bermain di Indonesia.